tentang Panji Gumilang yang telah ditahan di Bareskrim Polri nanti juga, yaitu kasus tindak pidana pencucian uang. Panji Gumilang ini ternyata memiliki rekening yang jumlahnya 367 dan uang yang beredar berjumlah sekitar 8,7 triliun. Menurut pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi, ini sudah merupakan tindak pidana pencucian uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih meneruskan pembahasan mengenai Panji Gumilang. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi kalau kita berbicara tentang pesantren, pesantren adalah institusi atau lembaga Islam yang dalam sejarahnya telah berdiri ratusan tahun di Indonesia dan telah menghasilkan berjuta-juta santri yang semuanya sebagian besar telah membangun bangsa Indonesia ini. Jadi kalau ada kejadian di pesantren Al Zaitun ini adalah bukan suatu gambaran yang menyeluruh tentang pesantren yang ada di Indonesia. Kes pesantren Al Zaitun adalah merupakan kejadian di Indramayu dan ini tidak menggambarkan, sekali lagi tidak menggambarkan pesantren secara keseluruhan. Dan ini mudah-mudahan terjadi kali ini dan terakhir kali terjadinya. Nah sahabat-sahabatku, tentang Panji Gumilang yang telah ditahan di Bareskrim Polri dengan dugaan penodaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Dan saat ini menanti juga, yaitu kasus tindak pidana pencucian uang telah diselidiki dalam penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Dalam penyelidikan yang terjadi beberapa hari lalu, didapatkan bahwa Panji Gumilang ini ternyata memiliki rekening yang jumlahnya 367 dan uang yang beredar berjumlah sekitar 8,7 triliun. Tentu hal ini adalah sesuatu yang spektakuler dengan jumlah rekening yang banyak tersebut dan jumlah uang yang banyak tersebut. Nah sahabat-sahabatku, tentu jumlah banyaknya rekening ini adalah merupakan sesuatu yang tidak wajar. Dan menurut pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi, ini sudah merupakan tindak pidana pencucian uang. Saya baca dulu yang saya ambil dari Kompas TV yang berjudul Soal perputaran uang di rekening Panji Gumilang capai 8,7 triliun. Begini analisa pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Polisi menyebut dugaan pencucian uang Panji Gumilang terjadi dari 27 Februari 2007 sampai 6 Juli 2023, berarti 16 tahun. Transaksi terjadi 367 rekening milik Panji Gumilang dan keluarganya. Total perputaran uang masuk di seluruh rekening mencapai 8,7 triliun, sedangkan dana keluar 7,7 triliun. Menurut pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi, dengan adanya transaksi yang nilainya besar dan terjadi di 367 rekening itu, sudah mencurigakan dan bisa disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Yenti menilai seharusnya pihak bank mempertanyakan hal tersebut karena sudah bukan hal wajar ketika seseorang memiliki rekening hingga ratusan jumlahnya. Jadi sahabat-sahabatku, menurut Ibu Yenti Garnasi, banyaknya rekening seseorang itu, kemudian banyaknya uang yang berputar di situ, itu menandakan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dan Yenti Garnasi juga menyesalkan
Mengapa bank tidak menanyakan hal tersebut? Kenapa seseorang bisa memiliki banyak rekening? Sahabat-sahabatku, hal tersebut adalah merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Jadi belum masuk ke tingkat penyidikan, dikarenakan penyidik masih memerlukan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya, sehingga perkara ini akan dilanjutkan nanti pada tanggal 16 Agustus hari Rabu akan diadakan gelar perkara lanjutan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Mari kita tunggu bagaimana kelanjutan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim ini. Apakah pada hari yang akan datang perkaranya sudah masuk ke penyidikan? Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.